bahwa intelijen itu adalah profesi antik untuk orang-orang unik. Berangkat tugas dianggap mati, hilang tidak dicari, kalah dicaci maki, menang tidak dipuji. Standar operation prosedur penggeledahan. Itu menarik, kan dia bilang, dia tendang pintu, betul. Masuk, todong, angkat tangan. Bayangkan Pak, Bapak laksanakan itu di Papua. Bagi kami orang Timur itu penghinaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Bravo, kita bersama-sama lagi di Bravo Radio Indonesia. Langsung saja dengan tamu istimewa kita, Laksamana Muda Purnawirawan Soleman B. Ponto, Kepala Badan Intelijen Strategis KBAIS tahun 2011 sampai 2013. Pak Soleman, apa kabar Pak? Kabar baik Pak. Luar biasa Pak. Saya kenalkan dulu Pak, ini saudara-saudara saya Pak. Mitra kita Pak, terus saja, nggak perlu lagi. Ini pemilik. Ini pemilik Bravos. Pemilik Bravos, Kang Karna Adibrata, Kang. Ya, Luar sehat. biasa. Kang Solder, Kang. Masih Solder. sama. Saya Kang Bajigur deh hari ini. Terus saja Kang Ule. Sulaiman Sakib, sama namanya, sahabat. Makanya tapi saya hari ini beda. Saya cat rambut. Cat rambut, Pak. Karena kemarin nama sama, kepala sama, putih kan repot. Nyamain Pak Soleman ya, Pak. Saya takut diincer kan dikira mantan kepala Bais kan repot. Rupanya itu Pak reasonnya. Sorry Itu Kang Ule, reasoningnya Kang ya. Kopi reasoningnya untuk cat rambut Pak. Biru Pak. Kenapa warna biru Kang? Itu salah, tadinya merah cuman PDIP kan. Oh, Demokrat. Saya bilang, Berapa dong? Berapa? Tapi Man, ini biru man. loh ini. Itu dia Wak, biru. Saya Tapi udah Persib. Persib lah udah. Oh Persib. Persib. Warna itu sekarang jadi diidentikan dengan politik, ngeri juga. Tapi kan TNI nggak akan masuk politik kan? Kenapa? Masuk TNI masuk politik nggak nih TNI? TNI. Nah itu terserah Pak Ponto lah. Kita diskusikan boleh Pak ya? Ya, boleh, Nyerempet boleh. politik ini boleh dah Pak? Boleh. Saya menarik ini loh, kalau boleh. Berawal dari diskusi kemarin. Yang pertama kemarin tuh. Kemarin tuh paling menarik yang jadi obrolan, seringkali jadi obrolan Ya. dengan teman-teman saya tuh polisi nggak dapat anggaran. Ya, Itu jadi obrolan Pak. betul. Makanya sampai kemarin muncul ada kasus di mana? Tuh, Riau apa Pekanbaru apa? Pontianak ya. Pontianak. Yang Daniel Iya. minta Setor. uang. Wah ini gara-gara Pak Ponto. Jadi rame. Tapi itu menarik tuh Pak, obrolan seperti itu. Salah satu yang menarik jadi obrolan itu adalah, oh iya polisi nggak dapat anggaran. Apa memang begitu ya di dunia ya? Saya kira gini Pak, dimanapun di dunia itu yang namanya organisasi atau instansi di bawah pemerintahan itu wajib dibiayai oleh APBN, oleh negara, agar supaya dia, karena pengendalian itu kan pengendalian pekerjaan selalu lewat anggaran, apapun. Jadi kita mengendalikan sesuatu tanpa anggaran, dia akan cari yang lain yang mengendalikan dia. Makanya di intelijen itu yang double agent ini karena dia dapat anggaran dari tempat lain. Nah sehingga dia walaupun kita kasih dia dapat yang lebih besar, jadi double agent lah dia. Nah itu jadi kendali itu ada di anggaran. Nah jadi bisa kita bayangkan bagaimana kalau polisi tidak ada anggaran dari negara, dikendalikan oleh yang memberikan anggaran, kan wajar, tidak salah. Jadi bisa jadi diterjemahkan, ditafsirkan dia double agent dong Pak. Oh tidak Artinya- double agent, beda. Karena nggak ada anggaran. Karena Bukan tidak anggaran. beda Dia- kalau saya kasih uang, sana kasih uang, itu double agent namanya. Ini kan daung saya nggak kasih uang. Tidak, betul. Oh, dalam Oke. konteks intelijen begitu. Iya kan? dalam Kalau konteks- dari intelijen, kalau saya operasikan dia, Iya. ada uang operasi. Betul. Tapi dia nerima lagi dari sana untuk jadi double agent. Baru itu. double agent. Itu double agent baru. Konteks polis seperti sekarang ini Ya, dia terima tidak. dari negara, tidak Karena dapat dari negara anggaran. dia Ya. tidak terima dari negara. Dia tidak punya hak meminta dari negara. Tapi dia diberikan karena Pihak lain. iya, pihak-pihak, salah Pihak-pihak. satunya negara. Diberikan oleh negara. Iya, salah satunya negara. Yang Pihak lain bisa saja. Bisa. Kalau dulu TNI dulu Pak sebelum reformasi, anggaran juga nggak? Enggak, ada undang-undangnya. Walaupun dia minta dari luar kan salah. Jadi begini, misalnya TNI, ada pasalnya. Semua kegiatan TNI dibiayai dari anggaran pendapatan belanja negara. Apa akibatnya?
Kalau ada pemberian dari luar, itu dia tidak boleh terima. Dari luar itu masukkan ke negara dulu, baru negara masuk ke berupa APBN. Kenapa? Karena seluruh kegiatan itu harus diajukan dulu secara terencana. Tidak bisa tiba hari tiba akal. Artinya kalau ada pemberian gitu harus ke Dephan dulu ya? Harus, enggak, ke Menteri Keuangan. Oh, ke Menteri Keuangan. Ke Menteri Keuangan, Baru ke baru Kemhan. dari sini ajukan lagi. Dari ajukan ke Kemhan, Kemhan minta. Jadi semua itu terstruktur, terencana. Nggak, itu sekarang atau dulu juga waktu zaman Orde Baru? Oh sama, Pak. Sepanjang dari Orde Undang-undang. Baru kan Undang-Undang 82 juga sama. Semua anggaran belanja itu dari negara. Polisi dulu? Polisi, nah dulu polisi Di sama. bawah ABRI kan? Karena dia ada di bawah tentara, di ABRI. Jadi undang-undangnya jadi satu. Jadi kalau saya pelajari ya, ini kan kenapa kok nggak ada ya? Jadi waktu saya pelajari, ini undang-undangnya dulu jadi satu. Nah, begitu polisi dipisahkan, ini undang-undang polisi cuma di-cut, copy paste, pindahkan keluar. Tapi pasal di awalnya nggak di ini ya, anggarannya. Ya, anggarannya ketinggalan. Karena kalau anggaran ini diambil, dipindahkan ke sana, tentaranya kan nggak dapat anggaran. Akibatnya karena biar anggarannya ini kan punya tentara, bukan punya polisi. Di-cut lah itu, mulai dari kepolisian, entah dari mana pasalnya, cut, pindah. Paste di sini kosong. Anggaran ini naik ke atas, di polisi sudah nggak dilihat dia. Lupa dia. Kalau dia ingat, kenapa? Kompolnas kan baru. Ya, ya. Mengapa dalam Kompolnas itu ditulis segala kegiatan Kompolnas dibiayai dari APBN? Oh, yang polisi enggak. Polisi kok tidak? Yang pengawasnya dia diawasi oleh APBN. Yang diawasi enggak. Diawasi enggak? Nah, kalau saya memperkirakan itu tadi, ketika dia cut, dipaste, ini kan ini punya TNI, ditinggal. Di sini enggak ada, lupa. Padahal dia satu ini dalam undang-undang satu Dulu itu. kan satu, Pak. Enggak, itu tadi di undang-undang kepolisian yang ada. Yang tadi disebutkan pertama dan di bawahnya ada Kompolnas tadi. Ada Kompolnas, Iya, tapi kan yang isi satu ini. Kompolnas dia lupa yang bawahnya ini yang Oh. secara Kompolnas masuk. Iya, iya. Tapi dalam pikirannya ini otomatis ada, padahal ini kan ketinggalan untuk militer. Iya. Undang-undangnya itu sehingga dia nggak ada. Itu akibatnya apa ya? Dia bisa menerima dari mana aja. BIN biayain APBN ya? BIN APBN. Oh, saya nggak tahu kalau BIN, karena begini, kalau misalkan ya, kalau tanya BIN itu sama dengan tanya Bais dari mana. Sama. Kalau Bais. Kalau Bais aku dapat dari Panglima kan. Iya, depan. Kalau BIN kan Bagian dari militer. Iya. BIN presiden. Nah, kalau BIN bisa bagian dari presiden, bisa bagian dari Seknek atau dari mana nggak tahu, terserah mereka, aku nggak tahu. Ya kan itu kalau dalam struktur berarti BIN sama Kapolri kan sama tuh, Pak. Dia langsung ke presiden kan? Nah, harus lihat intelijen itu hati-hati, Pak. Hari ini. Harus hati-hati. Kita kalau intelijen itu kedudukan itu selalu ada di bawah sini dia. Kalau ini Panglima, ini Kabais. Mau taruh apa aja. Jadi selalu itu intelijen ada di sini. Kalau ini presiden, ini kepala BIN. Iya. Itu kenapa intelijen ini adalah agen dari agen handler. Oke. Jadi selalu kedudukannya ada di bawah sini. Kalau ini Kasal, di sini Kadis Pamal. Kalau di sini Kasat, di sini Pusintelat. Itu tetap aja begitu dia. Pangdam di sini intelnya. Tinggal apa dia? Ini asisten. Kalau asisten di samping. Iya, iya. Tapi kalau pelaksana ini. Nah, sehingga kalau Kapolri dengan Kabin tidak. Kalau Kapolri di atas, di bawahnya Kepala BIK. Misalkan Badan Intelijen Kepolisian. Iya, iya. Tapi setelah struktur kan dia ke presiden langsung. Nah, beda kalau Kapolri kepada presiden. Tuh. Jadi kalau ini presiden, Kapolri di bawah sini. Tuh. Kepala BIN itu enggak sama dengan ini. Ini hanya bagian dari organisasinya presiden. Presiden. BIN itu, Pak. Iya, BIN. Karena dia mendukung presiden. Jadi kalau di gambar kota ini presiden BIN. Lalu presiden membawahi Kapolri. Nah, ini Ya, ya. Kapolri di bawah. Lebih bawah posisinya. Ya, kan kalau ini presiden, ini Kapolri. Nah, tapi di bawah presiden ini Langsung. di dalamnya ada kepala BIN.
Tapi dikasih kotaknya, ini Dia kotak presiden. melekat lah ya, melekat. Ya. Nah, begitu keluar, ini kepala BIK, Panglima. Nah, di bawahnya Panglima ini punya juga intelijen ya. Ya. Nah, itu jadi kita harus tahu struktur kita itu ada di mana. Di kebanyakan negara demokrasi lebih maju sama nggak? Sama Pak, intelijen itu mulai dari zaman Nabi Yusuf sampai hari ini itu sama berubah. Iya, makanya saya pernah bikin tulisan kan itu bahwa intelijen itu adalah profesi antik untuk orang-orang unik. Oh. Kenapa profesi antik? Antiknya kenapa, Pak? Ya karena dia tua Pak dari zaman Yusuf. Ya. Oh. Profesi Musa orang-orang itu sudah dari dulu dan tidak pernah berubah. Tuh, dari zaman itu sampai hari ini tidak berubah. Yang nama intelijen itu tidak dimakan zaman dia, tetap tidak ada perubahan. Makanya itu profesi antik oleh orang-orang unik. Oh, uniknya di mana? Nah, kenapa unik? Itu orang-orang yang kan ada gium kita. Berangkat tugas dianggap mati. Hilang tidak dicari. Kalah dicaci maki. Menang tidak dipuji. Hasil pekerjaan kita tidak boleh atau tidak bisa mengklaim itu pekerjaan saya. Saya harus menyerahkan itu pekerjaan sang komandanku. Agen handlerku yang punya hak untuk menikmati hasil pekerjaan para intel itu. Kalau hilang Saya dicari. Kalau kita ketangkap tidak diakui, itu mau-maunya dia kok, bukan saya tidak perintah. Jadi kalau dibilang kenapa itu enggak, oh itu perintah komandan, enggak bisa. Itu perintah, itu mau-maunya saya. Karena walaupun bilang komandan enggak, kok enggak suruh kok. Itulah intelijen. Unik kan? Unik. Kang Ule, tadi kaitannya dengan anggaran tadi. Kan ada istilah yang disebut penerimaan negara bukan pajak. PNBP. Nah, apakah mungkin itu kan biasanya diberlakukan kepada lembaga atau apapun ya di bawah pemerintah yang memang dia itu ada pemasukan lain selain tadi dia dapat dari APBD. Iya. Nah, itu biasanya disebutnya penerimaan negara bukan pajak. Apakah di kepolisian juga seperti begitu? Nah, kalau kita melihat dari sisi hukum, Mbak ya, kalau dalam undang-undangnya dia itu tidak dibiayai oleh negara, walaupun dia dapat dari PNBP bukan pajak, kan itu juga hanya kalau aku bilang belas kasihan saja, Ya. bukan hak. Padahal yang kita lihat itu kan hak. Karena dia ini adalah melaksanakan tugas untuk negara kan, sebagai alat negara. sebagai kan? alat negara, maka dia punya hak untuk menerima Iya. belanja negara itu. Tapi ternyata kan tidak. Nah, pertanyaan itu mengapa yang namanya Kompolnas yang mengawasi polisi saja dibiayai oleh negara, sedangkan yang melaksanakan tugas ini tidak? Iya. Kan menarik kalau itu Tadi, ada komisi 1 kayaknya. Ya. Kan itu. Ya, padahal PNBP itu diberlakukan kepada satu lembaga yang di bawah pemerintah dan biasanya dia itu bisa berbisnis. Nah, itu kalau benar tidak. Tapi kepolisian ini kan tidak ada Pak. Tidak bisa, ada berbisnis. Ada. Apa? Misalkan bikin SIM. STNK itu loh. Oh iya. Bikin mobil kan itu. Oh ada. iya. PNBP. Itu PNBP Itu ya. kan PNBP, Betul. plat mobil. Iya. Masuk kelompok sana betul. Tapi apakah hasil PNBP ini dia bisa menikmati? Apa dasar hukumnya? Tidak ada ya Pak? Tidak ada kan? Kalau di situ dari awal di undang-undangnya disebut. Karena undang-undang tidak ada. Di undang tidak ada. Ya karena undang-undangnya nggak ada. Kalau dari awal disebut bahwa dia mendapatkan dari APBN, maka PNBP bisa saja otomatis. Iya. Tapi sepanjang tidak, lah ini belas kasihan negara udah kamu pakai aja, hanya belas kasihan saja. Iya. Pak, sebagai comparison, sebelum saya takut lupa aja, bahwa kalau di masa sebelum reformasi kita mengenal istilah non-budgeter, anggaran budgeter. Itu kira-kira pada hari ini ada yang seperti itu nggak Pak? Sudah nggak ada. Sudah nggak ada. Nggak ada. Dipastikan tidak ada. Itu PNBP biasanya. PNBP. Sekarang kan sudah enggak, sudah dirubah. Pasti enggak ada. Tidak ada. Tidak ada. Pada waktu itu dulu, Ada. pada saat itu dulu, masa lalu sebelum Ya. reformasi, yang non-budgeter itu kira-kira sebetulnya efektif nggak, tanda kutip nih Pak, untuk misalnya dipergunakan atau
dimanfaatkan atau diperuntukkan bagi misalnya ABRI pada masa ini istilah bahasa Tergantung ABRI? orangnya. Oke. Tergantung orangnya. Kalau orang yang memang betul-betul ingin tugasnya itu berhasil dengan baik, ya non budgeter ini sangat. Tapi dulu memang ada kan? Pak? Ada. Prakteknya ada maksud saya. Prakteknya ada dulu. Termasuk Sekarang di nggak TNI. bisa. Termasuk Iya, di TNI. iya. Berarti Sekarang Polri nggak. juga dong. Nah justru itu dulu kan Polri dengan TNI Di kan bawah jadi ABRI. satu. Oh, betul. Jadi Itulah yang saya bilang. Prakteknya dalam ABRI waktu itu ada. Ada. Oke. Makanya Tapi tergantung orangnya dalam habis- pelaksanaannya. Iya, pelaksanaannya kan tiap orang. Tapi non budgeter itu ada, termasuk Polri saat itu kan ada di Betul. bawah militer. Dan itu memang non budgeter ini bagi kita intelijen itu Iya. sangat penting. Bagaimana semua pekerjaan dilaporkan sesuai itu kan nggak usah lihat aja anggarannya udah tahu dia ngapain kan gitu. Nah itulah non budgeter ini. Nah, contoh begini. Nah, ini contoh lagi. Misalkan kita intelijen ini kan kerjaannya misalkan satu saat kita harus mengikuti orang, Iya, betul. ya kan? Nah mengikuti orang nggak mungkin pakai mobil dinas. Betul. Akibatnya kita sewa ojek. Jadi satu saat kita dengan ada negara lain kita kerjasama, oke, ikutlah, pergilah dia di HI. Sampai di HI orang mana orangmu? Ada di situ. Loh kok nggak ada? Cek kamu mana? Ada di sini. Di mana? Di tempat parkir. Kenapa nggak naik? Mungkin kalau saya naik di atas, tunggu di coffee shop, kopi aja 50.000 setelah. Ya uang operasi saya berapa? Nah, Pada masa itu itulah non budgeter Pak. akhirnya kan kalau ada non budgeter kan bisa memanfaatkan. Tapi waktu itu kan sudah tidak ada. Iya, Laporan lah saya sama Panglima. Pak, ini begini bisa enggak saya ditambahin uang operasi Iya. supaya bisa ini. Ditanya lagi sama Panglima, kamu tentara bukan? Ya tentara. Ya sudah standar tentara itu. Oh. Akibatnya apa? Yang jaga di pos yang diem aja gini dengan anak buahku yang keluyuran 24 jam ikut gitu, Pak, orang ya? 24 jam bayar sewa ojek Standar minum aja segala- terimanya. standar aja terima. Bagaimana dia harus dan saya sebagai atasan mau apa yang bisa saya lakukan? Iya. Kita bikin membelokkan anggaran dari beli sabun ke beli sandal aja salah. Iya kan? Terus bagaimana menjembatani ini? Oke. Itu kan pekerjaan-pekerjaan kecil kelihatannya. Tapi kan Ya, dari ya. mana coba? Kata orang sekarang it matters kan Pak ya. Kayaknya kasih tapi it matters kan. It gitu, Pak. matters, coba. Iya kan harus dihandle kan Pak. Ini kan tetap harus dijalankan. Jalankan. Lalu gimana? Jadi Bapak itu jawaban Bapak tergantung orangnya. Nah, kan tergantung orangnya. Kalau aku dapat enggak, ya udahlah tidur aja kamu situ. Tapi kalau aku ingin berhasil, tak kasih uangnya. Nih, jalan. Anggota nggak mau tahu Bapak dari mana uang. Dia kan nggak mau tahu. Yang penting saya ini mau ngapain? Bapak suruh ngikut orang itu. Kalau saya duduk di atas 50.000 Pak kopi, nggak mungkin saya nggak kopi. Ojek saya bagaimana? Tapi kalau saya tidak jalankan, hilang tugas Bapak. Saya yang harus mengambil keputusan. Gimana? Kan itu. Ini kan tidak pernah terbuka kemana-mana. Itulah beban kepada. Nah, kalau saya mau, ya mau nggak mau tadi minta bantuan kawan kan. Tapi mana ada makan siang gratis? Mana ada Pak? Ada batas kita juga. Jangan sampai kita berhutang budi. Kan itu. Kalau sekali kita hutang budi, terbeli kita. Bayar body, Pak. Bayar bodi. Hutang budi, bayar bodi. Itulah. Isu yang, Bagaimana anggaran ini mengendalikan gitu. iya. Isu yang kedua yang ramai itu kemarin KKB, Pak. Ya. Ya. KKB. Tapi setelah kita Panglima ngomong siaga tempur, kita diskusiin, sepertinya nggak ada perubahan apa ya? Nggak akan ada perubahan kali ya? Ya, makanya aku bilang ini sekarang itu butuh kepastian dari pemerintah apa? Pemerintah sendiri yang membuat aturannya. Coba dia nggak bikin aturannya undang-undang itu. Iya, iya. Panglima sudah suka-suka dia kan. Tapi karena dibuat undang-undangnya ya tepati dong. Kalau tidak ya linglung. Prajurit Ya linglung. linglung kan prajurit mati lagi kan kemarin. Iya, iya, Iya betul. Pak. Beberapa hari setelah kita Letda. diskusi yang pertama, beberapa Mati. prajurit gugur lagi Pak. Ini mati lagi kan. Ini ada kemarin, lagi Letda Bapak. itu. Iya. Ya linglung. Bagaimana dia desain untuk bertempur? Disuruh penegakan hukum, suruh cari sendiri. Padahal biasanya
intelijen sudah menyiapkan. Ini musuhmu, ini medanmu, ini cuacamu. Udah. Tapi tentara gugur kan, tempur juga gugur juga, Pak. Lain masalah kalau tempur karena gugur. Tapi kalau tempur karena linglung. Karena penegakan hukum agak aneh, Pak. Iya kan? Itu. Dia gugur dalam kelinglungannya berpikir ini mau penegakan hukum atau mau operasi militer. Sudah suruh siaga tempur. Tapi nggak turun-turun perintahnya, hanya siaga doang. Udah gini terus. Rusak senjata lama-lama, Pak. Sudah masuk peluru kan. Tapi selama zaman dulu Orde Baru berapa puluh tahun operasi di Papua nggak juga selesai? Dia nggak pakai undang-undang. Bukan nggak selesai juga, Pak, masalah. Itu aja nggak selesai, apalagi sekarang tidak dijalankan. Oke, logikanya begitu ya Pak ya. Lah iya kan? Iya. Paling tidak mengurangi kan, walaupun tidak selesai. Tapi kalau tidak dijalankan, bertambah. Bertambah. Ya. Kan itu. Yang menarik itu ada isu dalam konteks HKB ya, ada isu soal pilot itu, Pak. Isu itu malah yang sekarang tuh muncul katanya dia menjadi bagian dari situ. Ya itulah. Nah, kan aku bukan bahas di sini ya. Aku Bapak ada menyebutkan jangan tapi nggak detail. pilot, Pak. Kalau kita bicara pilot, itu kan high risk. Iya. Sudah pasti dia punya asuransi. Apalagi dia masuk ke wilayah yang high risk. Asuransi sudah pasti ada. Lalu sekarang ketika dia disandra, pengalaman kita dengan Sinar Kudus, dengan takbut kita yang ditahan di Filipina, yang ribut itu siapa? Pemilik. Nah sekarang pemiliknya diam-diam saja, menyerahkan kepada negara. Nah sekarang negara, kalau kita berbicara pembebasan sandera, itu judulnya negosiasi, Pak. Iya. Kalau kita tidak negosiasi, ya ditembak duluan dia mati, percuma. Nah sekarang untuk negosiasi aja nggak bisa. Kalau tentara turun, bukan negosiasi yang terjadi, pertempuran. Kalau negosiasi dia minta apa, kita kasih apa. Lah sekarang dia minta merdeka, kita kasih apa? Ya nggak kasih apa-apa. Sekarang negosiasikan aja, minta apa? Minta apa aja kecuali merdeka kan. Lalu kemarin dia bilang kalau dalam 2 bulan tidak dikasih kita bunuh pilot, bunuh aja. Sampai sekarang belum dibunuh. Lah ya, bunuh aja. Nothing tulus kok bagi Indonesia. Tapi isu tentang bahwa pilot itu quote unquote ya menjadi simpatisan KKB bisa saja. Buktinya itulah saya bilang, apakah memang dia masuk ke sana ditangkap atau menangkapkan diri? Kan itu, masa sudah sekian lama? Bisa saja dia menangkapkan diri, menyetel sesuatu di sana, memberi bantuan dengan apa? Atau sekarang ini Pak, ada model baru di dunia itu. Apa tuh? Dia menangkapkan diri, lalu minta uang, padahal uang itu untuk dipakai untuk para pemberontak ini. Yang menyandera dia itu. Iya, yang menyandera. Dengan sengaja menangkapkan diri. Itulah bentuk kerjasama. Nah, ini pertanyaan kita itu sampai di mana ini pilot ini? Apa bedanya dengan oknum TNI yang masuk tuh Pak, pindah ke KKB itu, desersi atau apapun? Oh, kalau yang desersi memang dia sendiri kan terpengaruh dengan kondisi dia di mana dia berasal kan. Atau penugasan juga kali ya? Enggak, dia bukan ya. Jadi intel juga maksudnya. Jadi dia awal ya memang bersaing, tapi begitu sampai di lapangan ya karena dalam kelinglungan ya udah aku bantu sana aja lah. Oke. Kan ada stres Pak di sana, itu pasti ada stres. Iya. Ketika stres dia melihat aduh yang terbunuh ini Masih saudara saya sama sekampung. Kan dia lihat, saya baru dapat jawaban juga ketika melihat Bapak dengan Pak siapa kemarin saya di polisi. Oh, kemarin ada diskusi dengan Pak Slamet. Ada yang saya dapat satu di situ. Apa tuh? Ketika beliau menjelaskan standar operation prosedur penggeledahan. Iya kan? Itu menarik. Kan dia bilang, dia tendang pintu, Betul. masuk, todong, angkat tangan. Bayangkan Pak, Bapak laksanakan itu di Papua. Bagi kami orang Timur itu penghinaan. Oh. Lah iya Pak. Ini kaitan dengan budaya dong, Pak. Budaya. Makanya saya waduh.
Pantasan orang Papua itu selalu bilang sama saya, bagaimana Bapak? Mereka masuk, tendang pintu, ditodong, Suruh angkat tangan. angkat tangan. Bagaimana kita ndamar? Karena penghinaan bagi mereka. Penghinaan, bukan bagi mereka, bagi kita orang Sakir juga itu penghinaan. Bagi orang Sangir juga. Iya, penghinaan. Itu Baru penghinaan. tahu saya, Pak. Jadi bagi rata Jadi kalau masuk ke apalagi ini Pak, dia kan masih terduga, belum tentu ada. Itulah yang saya bilang waktu di sini, selama penegakan hukum dilaksanakan, selama itu pelanggaran HAM akan terjadi terus. dengan Nah, dengan tata cara tata cara SOP seperti ini tambah banyak, berarti terjawab pertanyaan saya. karena bagi mereka penghinaan. Penghinaan, bagi kita mereka masalahnya penghinaan. mereka terhina pasti Seharusnya melawan. bagaimana? Pasti melawan lah. Seharusnya gimana sih? Lah, kalau orang sana Pak, kalau kita belum tahu pasti, itu datang baik-baik. Pak, kita mau tanya apa ini bagaimana? Nggak bisa datang itu langsung dok angkat tangan melawan. Wah, bagi kita penghinaan itu Pak. Wah, saya dengar itu langsung, waduh. Jadi Pak, mereka bukan pemberontak pun, karena terhina dia ngelawan. Iya. Dia nekat kan. Tambah iya kan ini Lalu melawan. dianggap pemberontak oleh kan, petugas iya. dalam hal ini. Apa nggak terjadi bola salju? Iya. Kan itu. Simpatisan Bapak pertama. ingat Pak, lihat dalam YouTube antara Pak Said Tapi dengan Pak Tito. Ya. Ya, lihat. Saya nonton. Apa Iya. Pak Said Tapi bilang itu? Kan dia kritik sama Pak Tito. Pak Tito bilang, oh itu kan di Amerika. Saya pelajari itu. Apa Pak Said Tapi bilang? Itu Amerika, Bung. Bapak pernah tahu lihat ke mana? Ke Oslo apa kemana? Mana ada penjara ditutup? Oh iya. Ada kan? Iya, ada. Iya, Saya iya lihat kan? itu ya. Betul. Itu artinya apa? Budaya kan? Tidak perlu seperti begitu. Kalau harus dikompres sama masyarakat Barat kan, satu Amerika, Nah, iya. Norway, Satu Barat Norway. juga. Tapi Nah. budayanya berbeda. Kan berbeda. Nah, apa bedanya Amerika dengan Indonesia? Dengan kami dari timur. Iya. Ini budaya ini ditaruh di timur, ngelawan gitu, Pak. Saya aja lihat gitu panas kok loh. Kalau ini terjadi di rumah saya, ngelawan. Kita tidak melawan keluarga, Pak. Karena disuruh angkat tangan tadi itu. Iya, masuk tendang pintu itu, Pak. Itu penghinaan. Oh, tendang pintu tuh Iya. penghinaan. Ya oke itu penghinaan. Masuk itu baik-baik lah, ketok. Kecuali kalau ada di dalamnya memang yang terduga apa? Itulah Pak, kan terduga ada intelijen yang harus main, yakin betul. Kembali ke Tidak bisa. fungsi dan Itulah peran yang saya bilang. intelijen tadi. Sepanjang kita penegakan hukum dan selalu terduga, kita akan melanggar hukum, melanggar HAM terus-menerus. Iya. Itu. Makanya saya bilang, sudah suruh berperang aja sekalian. Kalau berperang, orang-orang yang tidak ikut perang kan Enggak korban. enggak korban. Karena apa? Karena Kan sudah pasti ada hukum humaniter kan, Iya, Pak. dia tidak akan menyentuh yang lain. Tapi kalau sekarang tiap hari dia cari musuhnya, tiap hari dia bikin musuh. Itu saya dapat laporan saya banyak. Kenapa? Tapi saya kan tidak mau percaya begitu aja. Ini orang ngarang-ngarang. Tapi ketika dengar di sini kan duduk. Wah, ini berarti betul laporan orang-orang Papua kepada saya. Bagaimana mereka merasa Dihina. dihina dengan menendang itu. Sudah begitu nggak ada lagi di dalam. Ngelawan, begitu ngelawan ditarik. Loh, saya kan nggak apa-apa bagi polisi. Lah ini kan kamu ngelawan petugas. Loh, kamu hina saya. Lah, apalagi Papua, kita di timur kan perang itu budaya. Gimana, Pak? Bagi masyarakat, jangan bagi Papua, Pak. Bagi masyarakat Sangir saja ada penghinaan Iya, tadi, timur Pak. penghinaan, Pak. Bagi kita ada penghinaan. Papua ada perang suku. ada Saya yang perang- sudah puluhan tahun di sini aja masih merasa, wah, ini kalau terjadi di Pulau Sangir sana yang sudah budaya sudah Betul. cukup, lebih maju. itu pasti akan balik dia lagi kepada Iya. harga diri. Itu harga diri, Pak. Gak bisa begitu. Apabila masih terjadi Pak seperti itu di Itu. Papua dalam konteks situasi menghadapi KKB masih berlangsung sebagaimana tadi kita lihat Ya, itu. Bapak, berarti snowballing terus, efek iya itu akan betul. terus berlanjut. Betul. Itulah saya bilang Mengerikan penegakan berarti, Pak. hukum yang menghasilkan pelanggaran hukum. Betul. Dan itu akan terjadi selama ini begini. Maka bilang perang aja. Biar tahu nanti itu mana yang kuat, mana yang enggak. Tapi dalam perang itu kita melindungi orang-orang yang tidak ikut bertempur. Pak, Lalu dia bilang nanti dunia internasional ngomen, biarin aja. Iya. Daripada tiap hari katanya atas nama penegakan hukum kita membuat pelanggaran hukum Iya, tiap hari. Dan itu semakin hari semakin dalam. Semakin menyakiti mereka. Iya.
Semakin dalam Mereka yang tidak semakin bersalah masuk. loh Pak, kan tidak semua mereka bersimpati pada justru pemberontak. itu kan? Pak, bagaimana kita membedakan Betul. orang yang tidak ikut dalam penegakan hukum. Dia punya diskresi untuk Diskresi. seperti itu. Tapi tata cara diskresinya ini yang tidak cocok dengan budaya. Jangan lupa orang Timur itu suruh berperang. Itu Om suka dia bilang. Om suka. Itu Om Biasa suka. perang suku. Sudah biasa itu. Iya. Lah zaman kita kecil-kecil sudah terbiasa Pak. Kalau hari Sabtu Minggu gak ada kerjaan, ayo kita cari kawan berkelahi. Anak kecil aja itu sudah, ayo kita cari berkelahi. Hiburan ya. Hiburan. Yang Jadi penting- berperang itu hiburan. Yang penting adu pukul dulu ya. Nah yang penting itu, laki-laki itu harus. Itu. Pak, ini tidak kurang bahkan seorang tokoh sekaliber, saya jadi ingat, Ketua Umum Partai, Ibu Megawati, mantan presiden, gergetan katanya, kok belum selesai-selesai nih persoalan Papua. Lah, Bahkan kok- di depan Panglima. Ya Atau Panglima. diarahkan pada Panglima. Lah, Panglima kan tidak bisa ngapa-ngapain. Ya, Apalah artinya seorang Panglima? Kan saya bilang cuma 3 orang kok yang bisa memutuskan ini. Hanya Presiden, Iya. Menko Menko Polhukam, DPR. dan DPR. Itu salah satunya atau ketiga-tiganya Salah harus satunya. Salah duanya. Salah duanya. DPR dan pemerintah harus bersama. Ah, Presiden sendirian. Tapi umurnya sehari. Tapi Presiden hanya 2 hari. 2 hari. Setelah 2 hari, 2 orang ini lagi yang harus menentukan. Tapi undang-undang Kang, gitu kan? Iya, Itu iya. aturan. Enggak, tak mungkin itu bisa Ya, zaman dulu nggak ada aturan, ya suka-suka TNI. ya zaman dulu yang dilakukan tahun 60-an. 60-an. Kartosuwiryo itu. Kan masyarakat diajak pagar betis waktu itu kan. Ya bisa aja, sekarang Boleh. bisa karena Bisa zaman sekarang, itu makanya apa? Coba judulnya Karam Musakar apa dulu? Ya. Pemberontak. Iya betul. Lah kenapa sekarang enggak? Iya. KKB sekarang. Sekarang kriminal. Lah kalau kriminal nggak usah dikejar, nggak usah dibilang tiap hari orang bikin kriminal. Jadi untuk merubah tadi? Nomenklatur. Iya. Itu sulit banget ya. Biasanya pemerintah nggak mau. Ya sulit banget. Lah itu yang saya bilang, sudahlah perang lah. Nggak usah mikir dunia internasional daripada dengan kita melaksanakan KKB sekarang tiap hari pelanggaran HAM, pelanggaran hukum. Yaitu tadi tiap hari kita menanamkan kebencian karena merasa terhina ini orang-orang ini. Di sini merasa itu standing operation prosedur, di sana merasa ini budaya kita ini kok dikecilkan, kita di petempur ini. Kenapa kok? Apalagi Pak disuruh gini, aduh, aku nggak bisa bayangkan itu gini. Kita tidak salah, itu rumah kita, pintu ditendang, masa suruh begini? Waduh, itu Mendidih dah. mandi di darah Pak, harap mendengar ini Ya, aja. sudah berani mati langsung itu Pak. Pak, setelah dengar itu kan aku telepon Pak Reza. Iya. Iya. Setelah lihat itu pengakuan dari Pak ini, wah, ini dia ini, tahu apa? Ketemulah saya yang saya cari-cari. Kenapa orang-orang Papua ini laporkan itu? Apakah memang dia benar terjadinya atau dia ngarang-ngarang? Kita kan tidak bisa percaya begitu aja. Tapi ketika disebut itu langsung terjawab, oh pantesan. Dan ketika Pak Saitapi dengan Pak Tito itu beradu argumen, tambah kuat saya. Ada sesuatu yang salah dengan tata cara. Tata cara di sana. Ada satu yang salah. Dan tiap hari kita sedang menanamkan kebencian. Artinya Papua. jangan kaget kalau simpatisan KKB bertambah terus. Ya, dong ya. ya. Dan ini jangan kaget nanti semua orang-orang yang merasa ini dia akan simpati. Saya takut juga akan memicu desersi baru. Oh iya. Nah, itu pertanyaan tadi terjawab. Kenapa ada desersi baru? Karena ketika dia melihat itu, ini budaya yang terserang, Pak. Betul. Cohesion force budaya itu akan lebih kuat daripada cohesion force satuan. Makanya kita di satuan itu diajar budaya. Jangan sampai satuan ini bertindak di luar ke budaya situ. Itu reason yang paling pas menurut saya Pak. Kenapa dulu diajarkan tentang budaya? Budaya. Supaya ketika dia masuk, itu dia jangan melawan budaya orang situ. Iya. Ingat kasus Umar yang Priok itu. Oh iya. Hanya karena dia nggak tahu Amir Biki. budaya Amir Biki di Amir masjid Biki. pakai sepatu. Iya. Simple. Iya. Ya, simpel kan?
Iya. Kenapa? Dia langsung mesti pakai sepatu. Sepatu betul. Peristiwa Amir Biki. Ya, kalau dia tahu itu, dia nggak akan pakai sepatu kan? Iya, iya. Tapi intelijen bilang ada dua kemungkinan. Iya. Memang cari gara-gara. Memang cari gara-gara. Cari gara-gara. Dari gara-gara. Itulah intelijen itu. Ada yang bisa dijadikan untuk cari gara-gara. Memang ada yang ya jangan bikin begitu, nanti jadi gara-gara itu muncul. Nah, itu cuma Amir Biki. Ini Bapak lagi cari gara-gara apa gimana? Sekarang kita ini karena kan dari kemarin bagaimana menyelesaikan masalah ini. Apapun. Nah, untuk masalah ini loh, jangan diteruskan. Pak, seberapa ini sih? Saya dalam konteks besaran. Ada satu. Silakan. Ada nggak kemungkinan kita ini pemerintah terutama rezim trauma kepada Timur Santa Cruz. Lah, Nah, itu jadi kalau trauma itu internasional kan nanti Pak, apapun tindakan militer itu pasti internasional akan melihat. oh ya. Tapi yang jelas kata Kumbo Karno, right or wrong, this is my country. Itu kata Kumbo Karno. Iya. Iya kan? Iya. Jadi bukan orang Inggris yang duluan itu, Kumbo Karno yang duluan. Sayangnya Kumbo Karno kalau cari wayangnya di Jogja nggak akan pernah ketemu. Iya. Yang ketemu Ramasinta. Ramasinta. Lah kalau ketemu Ramasinta yang dicari hanya orang-orang, kalau Manado bilang orang yang bahugel. Ya, Apa? Bahugel. hubungan gelap. Oh, keren. Semiotikanya keren. Semiotikanya keren. Hanya itu. Tapi kalau loh, Pak, ini kenyataan. Ketika saya mau berangkat jadi atas pertahanan, yang saya ingin jadikan kenang-kenangan kepada orang-orang di luar negeri itu apa? Wayangnya Kumbo Karno. Dan saya tidak ketemu. Ketemunya? Ya ketemu Ramasinta. Itu dia. Hubungan gelap terus. Yang akhirnya munculnya kan itu. Coba. Luar biasa. Jadi kalau kita memang mau ikuti Kumbo Karno, this is right or wrong, this is my country. Peduli setan dengan orang-orang itu. Itu. Tapi yang tidak. Padahal sudah ada contohnya. Iya. Kita hanya berpikir itu tadi. Lah kalau pikir itu tiap hari terus ya sudah. Jadi kalau kita mau berpikir militer nanti ini akan di luar, ya pastilah yang mainin militer di mana aja, kalau sudah datang ya pasti. Dan itu yang diinginkan sebetulnya oleh para OPM itu supaya naik ke permukaan. Mas, ini kan tergantung bagaimana kita meyakinkan dunia. Kalau tidak ada militer, sekarang kita harus pilih. Ini pilihan jelek. Iya. Kalau militer tidak turun, tiap Jelek. hari kita bikin pelanggaran hukum. Pilih mana? Ini tergantung bagaimana negosiasi kita, bagaimana kita menjelaskan kepada dunia bahwa ini dalam rangka menjaga negeri ini dari terjadi pertempuran perang saudara. Mau tidak mau tentaranya harus turun. Karena kapabilitas yang memberontak ini sudah beyond penegakan hukum Polri. Nah, lebih celaka lagi kalau kita siapkan Polri jadi petempur. Lebih celaka lagi tuh. Ayo, pilih mana? Nabrak undang-undang semua. Kalau kita mau, tentara nggak turun, Polri. Artinya kita menyiapkan Polri untuk jadi petempur. Iya. Mau pilih mana? Semua pilihan susah. Iya. Tapi tetap harus dipilih. Ya, keputusan harus dibuat ya. Keputusan harus dibuat. Kalau keputusan tidak dibuat, ya seperti sekarang. Tentara jadi linglung, rakyat di sana semakin sakit hati. Polisi dan tentara di sana tahunya itu, dia merasa saya hanya melaksanakan tugas. Gimana Pak? Ya. Dan kita tahu ini kan sepertinya juga dikipasi nih supaya tambah panas di sana itu oleh beberapa negara kan sebetulnya Pak. Kalau saya tadi juga ingat apa yang disampaikan Kang Bule, itu memang ada video yang masyarakat sana sendiri, orang asli sana yang mengatakan bahwa selain negara apa tadi yang pilot itu dari negara Selandia Baru, ini ada juga yang apa Amerika, British, Australia dan Belanda. Nah, itu katanya juga ikut mengipasi, termasuk itu tadi apa negara tadi yang disebut Selandia Baru itu kan. Saya jadi ingat, saya sempat bincang-bincang juga dengan Batar Hutagaluk. Itu ada namanya Abdacom itu Pak. Pernah dengar? American, British, dan masa Perang Dunia dulu. Perang Dunia.
Dan itu kan dibentuk 1930 itu kan untuk kekuasaan bekas jajahan sekutu itu diambil alih. betul. Nah ini kan salah satunya juga sebetulnya kan Wilayah sekarang Papua. disebut Papua. Papua. Oh, itu maksudnya. Mungkin nggak itu ikut? Jadi begini Pak, kalau kita berbicara Papua, kalau kita mundur kan waktu merdeka 17 Agustus merdeka, Papua ikut Indonesia, sudah ikut Indonesia. Mengapa? Ini banyak yang kurang mengerti kan. Berdasarkan asas uti possidetis iuris, bahwa wilayah negara yang baru itu ada wilayah dari yang menjajahnya. Itu asas sejak zaman Romawi, uti possidetis iuris. Ya. Nah, ketika Belanda pergi, maka semua jajahan Belanda itu menjadi wilayah negara yang baru kan. Jadilah Indonesia, Papua dengan Indonesia. Berasas itu sah dong dia Sah menjadi dia Indonesia. masuk. Jadi dia sejak merdeka itu dia sebenarnya sudah ada dengan Indonesia. Namun saat itu sama Belanda kan ditahan. Ya. Ditahan. Jangan. Karena ini tidak sama rambutnya, beda kulitnya. Padahal sebenarnya bukan itu Belanda. Yang Belanda melihat, dia sudah melihat Ada kuning-kuning di pucuk sana. Iya. Dia sudah melihat SDA-nya, itu. sumber daya alam. Sumber daya dia sudah melihat. Sudah lihat ditahan. emas, sudah lihat emas di sana dan segala Bung macam Karno mineral lainnya. Enggak bodoh dia pintar. Rusia mainkan, bantulah Rusia. Betul. Ketika bantu Rusia, Amerika lihat nggak main-main Indonesia ini. Belanda, kamu pergi. Ya, oke. Tapi sama ini Belanda pergi. Tapi ini nanti aku yang Bagian Amerika ada bagian gua dong kata ini Amerika. bagian aku ya. Ya. Konsesi lah kira-kira. Konsesi. Iya. Nah, Bung Karno saat itu nggak pusing dia. Berapapun hasilnya, berapapun biayanya, yang penting Papua bagian Indonesia. Iya. Dan itu sudah selesai sebetulnya. Setelah tahun 59 KMB itu, lalu Selesai, kan? 63 pepera di Nah, itu memang nanti harus kita pelajari dulu. Saya sudah mulai baca itu. Memang di situ ada kewajiban Amerika untuk investasi di Papua. Oh. Itu ada. Nah, Tapi saya belum mendalami betul. Itu tahun berapa itu sudah? Pada masa Presiden Soekarno tuh Pak. Pada masa Presiden Soekarno ya kesepakatan Amerika itu. Setelah iya masih Bung Karno Masih waktu Bung Karno. itu. Lah bagi Bung Karno saat itu kan dia enggak pusing berapapun Iya. Yang mau penting- diambil. Yang penting Papua itu. Irian pada waktu itu menjadi Irian bagian itu Indonesia. bagian Indonesia apapun. iya. Nah mungkin beliau oke silakan aja. Kalau mau investasi di sana untuk mendidik orang-orang itu kan. Jadi ada investasi Amerika memang di situ. Itu kita lihat yang di Freeport. Nah, apabila sekarang kita cuma tidak tahu bagaimana perjanjiannya, ketika sekarang Indonesia menuntut itu, apakah mereka terganggu atau tidak dengan ini? Ini aku nggak tahu. Kelihatannya ada arah Itu. ke sana juga ya. Enggak Ya, tahu. Itu kita Iya, tidak tahu. Nah, kalau lihat dari kalau memang terlihat. mereka merasa terganggu, ya dia akan berupaya lagi menarik si Papua ini ke pangkuannya dia. Betul. Nah itu. Nah ini kita belum tahu. Tahu. Kita harus melihat lagi. Kan dari zaman Orde Baru seperti juga apa. bergolak terus. Jadi ini memang itu lagi kita harus keterbukaan. Bagaimana? Kapan ini? Saya ngelihatnya ini, Pak. Itu. Geopolitik ya, geopolitik. Kalau menyimak Pak Ponto tadi kan KKB ini bagian dari ancaman terhadap pertahanan kan. Kan KKB ya sekarang istilahnya KKB lah, dulu OPM ini. Punya struktur segala macam, punya wilayah gitu kan, itu udah Tapi sepanjang disebut KKB itu ancaman terhadap Kamtipmas. betul. Ini kan istilah ya, istilah. Kalau OPM itu jelas tuh ancaman pertahanan. Kemudian dalam geopolitik sekarang ada Laut Cina Selatan, ada Rusia, Ukraina, segala macam. Menurut Pak Ponto, ancaman pertahanan ke Indonesia itu apa sih sekarang? Yang paling krusial saat ini? Sekarang. Ya. Yang paling krusial sekarang yang di depan mata kita ya Papua lah. Dalam Papua, negeri ya. duluan. Papua ya? Kalau Laut Cina Selatan kan kita di luar. Ya. Kita tidak terikut, hanya terimbas. Terimbas ya. Perang Ukraina terimbas, kita punya gandum nggak bisa masuk Indonesia.
Laut Cina Selatan minyak tidak bisa ke Cina, ekonomi terganggu. Terimbas. Tetapi kalau berbicara Papua, ini di dalam negeri. Artinya ancaman pertahanan di dalam negeri. Yang paling bang. Dia sebenarnya sudah ancaman militer, tapi kita tetap masih menyatakan Kriminal. saya menggunakan ancaman militer karena undang-undang bunyinya seperti itu, Pak. Bukan ancaman pertahanan. Ancaman militer. Ancaman militer. Jadi kita berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 2002, ancaman itu cuma dua. Ancaman militer dan ancaman non-militer. Ancaman non-militer itu kita lihat dari lembaga departemen terkait. Ya. Jadi kalau kebodohan yang tadi, bodoh-bodoh itu ancaman kebodohan itu Kementerian Pendidikan. Ya. Ancaman ateis itu Kementerian Agama. Ancaman LGBT kebudayaan. Kan gitu. Jadi ancaman militer. Ancaman militer. Ancaman militer artinya militer lah yang Harusnya. Nah, ancaman militer itu tadi ya Pak ya, ada syarat-syaratnya. Iya. Ada wilayah. Ada wilayah, ada struktur, dia bisa menyerang sewaktu-waktu. Dan kalau itu terpenuhi, dia harus dipaksakan untuk menghormati hak asasi manusia. Pertanyaan saya adalah, apakah definisi ancaman militer ini tidak dipahami dengan baik dan benar oleh para pejabat saat ini? Itu yang aku bilang tadi, aku juga gak tahu. Ya. Kalau bilang tidak dipahami, itu sudah lahir dari tahun 2002. Bilang dipahami, kok masih seperti ini? Ya, kalau saya melihat gini Kang Ule, ini kan tadi dibilang sudah lama sekali, dari zaman Soekarno kan, sampai zaman sekarang. Ini nggak selesai-selesai masalah OPM ini. Kita sebut aja OPM. Ya. Nggak selesai-selesai ini, mereka ada satu pihak yang menginginkan juga supaya itu lepas. Nah, sekarang siapa yang diuntungkan kalau itu lepas? Nah, jadi kalau saya melihat yang diuntungkan itu adalah pihak Barat, Amerika, segala macam kan, termasuk Australia. Ya, gini Pak, itu kembali lagi hukum alam. Ketika dia sulit dengan Indonesia, kemudian dia lebih mudah dengan orang-orang Papua, ya dia akan pilih. Kenapa kita tidak pilih bernegosiasi dengan Papua kan? Iya. Iya. Ya itu. Iya. Jadi kalau ditanya tadi apakah kita mengerti atau tidak, ya itu yang pertanyaan saya selalu. Kalau kita bilang dia tidak mengerti, apakah memang dia bodoh tidak mengerti itu? Ya. Kalau bodoh nggak apa-apa, nikmati aja itu. Ya. Memang itu anugerah Tuhan. Ya. Bodoh pun anugerah. Ya anugerah Tuhan itu, kebodohan itu, Pak. Tetapi yang tidak bisa saya terima, Iya. itu apabila itu akibat dari pembodohan. Oke. Nah, itu. Jangan sampai ini merupakan hanya akibat dari Akibat pembodohan. dari pembodohan. Oke. Kenapa? Karena pembodohan itu pekerjaan kita, intelijen kan bodoh-bodohin orang kerjaan. Iya. Tapi bukan di dalam negeri, kan di luar negeri sana. Iya. Nah, sehingga ini juga bisa akibat itu kawan-kawanku dari luar-luar sana yang Membodohi. pembodohan itu. Mereka melakukan counter. Dia, terhadap Indonesia. makanya kita kantor, makanya Atau aku kita- cerita seperti ini. Iya. Untuk Ini mengkontrol. kan untuk melawan pembodohan. Make Supaya sense, Pak. itu. Make sense. Nah, nanti tanya lagi, yakin nggak ini pembodohan? Yakin. Karena Nah, kenapa? Kawan-kawan kan suka telepon. Untuk, can you explain what is this? Nah, bagi kita orang intelijen itu sudah tahu. Oke. Bertanya itu bukan karena tidak tahu, Iya. tapi dia mengkonfirmasi apakah pekerjaannya berhasil atau tidak. Itu tebakan saya tadi, Pak. Lah, kan Tebakan itu. saya. Dia hanya Jadi cari makanya konfirmasi. aku pastikan Ya. bahwa ini orang-orang tidak bodoh, Ya. pinter-pinter, Ya. jadi segala macam kan pinter. Tapi pembodohanlah yang membuat mereka seakan-akan bodoh. Bisa nggak begini, itu. Pak Unto? Ya. Mereka mengerti, tapi tidak mengerti bagaimana menyelesaikan masalah ini. Ya justru itu karena akibat pembodohan itu kan. Nah, namanya pembodohan ya itu intelijen kerjanya kan begitu, sehingga orang itu tidak bisa berpikir jernih lagi. artinya intelijen kita kalah lah ya. Bukan Dalam itu- konteks Loh, enggak, yang intelijen sana menang. Ya, intelijen Tapi kita kalah intelijen dong. kita bukan kalah, Pak. apa tuh? Kita intelijen itu hanya menyampaikan ke Bapak. Bapak sadar enggak bodoh? Kalau enggak sadar ya jalan terus itu. Kan kita hanya menyampaikan kepada mereka. Ya, sekarang ini kan Kan mereka juga hanya menyampaikan juga kan ke para DPR sebutlah gitu. Nah,
nanti marah Pak, bilang. Ini sama-sama, Kan taruh begini. katakan. Ini kan Bukan. simulasi aja. Ketika dia disampaikan itu, ini kan hasil sudah seperti itu. Dia merasa itu yang benar. Nah kita sekarang ini mencoba menyampaikan, Pak gini loh menurut aturan, menurut seperti ini. Ini kan untuk melawan apa yang sudah terjadi sekarang. Kenapa yang terjadi sekarang kan bukan tiba-tiba, tapi akibat pengaruh-pengaruh dari luar itu tadi kan. Terjadilah keluaran itu. Nah kita mencoba menyampaikan kepada atasan. Nah, intelijen itu tidak bisa memaksakan kepada atasan. Yang penting sudah disampaikan atasan. Yang penting saya Tinggal sudah sampaikan. keputusan atasan. Atasan menjalankan atau tidak. Dia mau percaya hasil orang sana atau percaya kepada anak buahnya. Terserah. Intelijen sendiri. Ya, gini Pak Itu. Panto. Tupoksinya ini ada 2 intel ini. Ini seperti apa sih? Oh beda Pak. Beda, nah. Intel itu bukan 2, banyak. Oh baik. Bukan hanya bin dan Bais. Bukan. Kan kejaksaan ada. Oh iya Jam iya. Intel. Iya. Banyak. Nah, tinggal bosnya siapa? Agen handlernya siapa? Kalau presiden, ya bin. Oh. Kalau Panglima TNI, ya Bais. Kan itu. Jadi ya bagaimana bin sampaikan ke presiden ya. Kalau saya kepada Panglima saya sampaikan sampai hari ini laporan saya masih ada ini. Masih saya simpan laporan-laporan saya karena apa? Bais itu setiap bulan Januari minggu pertama ketika itu ada tahun pertama kan selalu ada itu rapat di intern TNI dulu. Nah, yang paparan pertama itu intelijen Bais untuk menjelaskan ancaman sepanjang tahun ini. Rapim. Nah, begitu Rapim TNI bulan Januari itu saya duluan Bais itu paparan duluan. Ancaman sepanjang 2011 waktu saya 2012 ini. Ancaman teroris, ancaman ada 12 macam itu. Ini sampaikan. Dengan berdasarkan ancaman itu masing-masing sudah menyiapkan dengan begitu apa detailnya, turunannya, apa yang akan dihadapi. Udah selesai tugas saya. Tinggal Panglima apa perintahnya kepada ASOP. Apa yang harus Asisten disiapkan operasi. kepada ASLOP, apa yang disiapkan itu dengan melihat ancaman ini ya tergantung Panglima udah selesai saya. Kalau yang intel sebelah lagi itu Nah kalau bin kepada presiden Pasti saya sama yang tidak- dilakukannya. Tapi saya tidak tahu bagaimana mekanismenya, kapan disampaikan, kapan saya tidak tahu. Tapi kalau Bais saya bisa cerita Rapim TNI itu dulu Rapim Abri selalu langsung Bais duluan di Angkatan Laut. Nah setelah Rapim Abri maka akan ada Rapim Angkatan. Di Angkatan Laut Aspam saya juga nyampaikan Pak Kasal ini dalam 1 tahun ancaman kita yang bisa diprediksi belum harian. Nanti akan ada harian apa itu banyak Oh, ya. itu. Tapi secara global ini, nah berdasarkan itu maka beliau bisa langsung ASOP bagaimana, keuangannya bagaimana, ajukannya apa, banyak ekornya itu masing-masing asisten setelah melihat, baru dia bikin. Bagaimana ini nanti duitnya, Jadi- bagaimana bahan bakarnya, bagaimana Jadi setiap makanannya. rekomendasi yang Bapak Itu. hasilkan kepada atasan Bapak itu Kepada Kasal misalnya pada waktu itu, atau kan asisten Panglima. sudah melihat, atau Panglima sudah lihat kan mereka. itu Jadi satu pedoman. rekomendasi pun menjadi pedoman. Iya. Kemudian dalam sebagai respon dari mereka, Mereka membuat sendiri lagi ke bawah Dan itu untuk bisa mendetail. Oh banyak. Ya kan karena dari zoom out jadi zoom in kan gitu seperti istilah itu. sekarang. Zoom in. Oke. Kalau zoom out kan ada istilah hebat lagi kan helikopter view. helikopter view. Keren. Kan itu helikopter view dari atas. Intel sejati, Kang. Intel sejati. Dan helikopter view Helikopter. baru dia kita zoom in makin kecil. Saya kan gitu. ingin bertanya sekali lagi, Pak. Ya boleh. Masih Banyak juga penasaran. apa-apa. Yang dari Kang Uli tadi, pandangan Bapak dalam konteks geopolitik. Tadi Ya. jelas Pak Sulaiman Ponto mengatakan bagi Indonesia dalam pandangan Bapak itu ancaman militer itu adalah dalam negeri. Dalam negeri. Ancaman dari luar itu, serangan dari luar Itu negara asing tidak ada. nggak ada lah yang Dalam menyerang konteks Imbasnya konflik, ada lah ya. hanya imbas saja. Imbasnya Konflik ada. Laut Cina Selatan, imbas perang Rusia. Kalau sudah ada kan ancaman nol kan katanya kita. Oke. Ya. Iya. Andai kata Ancaman ini, nol. Ancaman kan nol. kan sekarang problem bersama kita hari ini adalah bahwa ternyata ini seolah-olah
as it is aja kan status quo soal ini Ya, problem di Papua. Kalau kita hanya melihat Padahal ini begitu, ancaman satu saja di mata Iya. Pak Ponto. dan setelah melihat podcast Bapak, saya tambah yakin bahwa itu tambah masalah. Tiap hari mau laksanakan pelanggaran hukum. Ya. Gara-gara SOP-nya bertentangan dengan budaya. Gimana? Nah, saya kaitkan ini dengan teritorial, Pak. Pada masa dahulu yang saya ketahui sebelum reformasi, teritorial, ketika masih teritorial, kan budaya menjadi emphasis. Ya, titik justru berat. itulah tentara kita kan itu supaya dia tidak bersalah. Ya, sekarang tentara di sana Dan menurut saya itu justru akarnya TNI kan, Pak. Dari sejarah kan budaya kan. Pak? betul. Jadi masuk akal kan sebetulnya pendekatan teritorial yang mengedepankan pemahaman budaya. Sekarang ditinggalkan seolah-olah itu. Bukan ditinggal. Jadi begini, Pak. Dia supaya mengenal budaya sehingga Iya. ketika ada pertempuran di situ, Iya. dia sudah bisa tahu budaya orang-orang sini apa supaya dia tidak salah. Ya kan? Kalau ada pertempuran di wilayah itu. Nah, sekarang ini masih apa Anda prediksi akan bertempur di wilayah itu? Gitu kan? Kalau zaman-zaman itu masih banyak. Ya, sekarang kan makin lama makin sedikit ya. Memang resiko negeri kita kan makin lama makin aman. Kalau makin aman ini makin berkurang. Sehingga, tapi bukan berarti mereka tidak ada manfaat. Ada. Ya, aku bahas kerjaannya dia. Iya. Pak, Bapak lihat di mana. Atau kalau kita sudah mulai melihat, ini masyarakat sudah mulai goyang. Kamu bikin pelajaran lah di sekolah mana, kasih acara apa. Itu untuk tadi merubah ini. Karena kita kan sudah melihat, Potensi ancaman potensi misalnya. ini sudah mulai ada ini. Udah, kamu bikin acara apa? Nah, setelah ini kan aku masukkan dalam ancaman kan, ancaman di bidang kebudayaan kan ada. Nanti turun wilayah apa? Turun lagi. Bisa dilaksanakan secara tertutup atau terbuka. Ya, ya. Masalahnya orang Indonesia itu ada kalanya kalau terbuka nggak mau dia. Nah, budaya lagi kan. Tapi harus tertutup. Diam-diam diajak. Tapi kalau diajak terbuka, nolak dia. Itu orang Indonesia. Nah, sehingga ketika kita mau merubah dia, ya dia akan datang duduk. Sekarang saya mau menggalang Bapak. Oh, dia apa itu galang? Kan gitu. Tapi kalau kita datang cerita, ayo Pak, kita ngobrol-ngobrol ya. Ngopi-ngopi dulu. Cerita apa nih kita? Mari kita cerita Koping Ho. Kita kan harus tahu Apa dia breaking the ice-nya itu apa. Ya, untuk breaking the ice. Itu kan breaking the ice. Tidak bisa kita datang-datang langsung bilang aku menggalang Bapak. Wah, nggak bisa. Bedakan mana laut, mana maritim aja nggak bisa. Bagaimana kita mau jadi poros maritim dunia katanya? Kenapa rakyat itu menginginkan kepemimpinan TNI? Itu kan pertanyaan. Karena masyarakat kita ini dibesarkan oleh pertempuran. Tapi dari calon-calon yang ada nih Pak, ini angkatan darat semua loh, Prabowo, AHY. AHY. Lautnya kok nggak ada? Ya laut yang tahu ikan duyung aja tahu laut. Kita realis aja. Terima kasih Anda masih terus mendengarkan Bravos Radio dari Batu Ampar 1 nomor 6 Kramat Jati Jakarta Timur. Bravos, Bravos, your digital radio station.